wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emma Aulia Saragi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling. Namun, tidak semua layanan bimbingan dan konseling saya jelaskan. Di sini saya khusus akan menjelaskan tentang layanan informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan informasi. Yang pertama sekali saya bahas di sini yaitu pengertian layanan informasi. Nah, layanan informasi itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik atau klien. Nah, jadi klien itu tidak hanya peserta didik saja, tetapi bisa juga orang tua ataupun wali. Layanan informasi secara umum sama dengan layanan orientasi, bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Layanan orientasi dan informasi merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman, pelayanan, bimbingan, dan konseling. Baiklah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi layanan informasi. Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dalam mengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan informasi. Secara khusus, dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling, ada 3 jenis informasi. Yang pertama, informasi pendidikan. Yang kedua, informasi jabatan. Yang ketiga, informasi sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu informasi pendidikan. Dalam bidang pendidikan, terkadang terdapat masalah atau kesulitan yang dihadapi peserta didik. Masalah atau kesulitan itu berhubungan dengan pemilihan program studi, pemilihan sekolah, fakultas, dan jurusannya, pemilihan diri dan program studi, penyesuaian diri terhadap suasana belajar, dan putus sekolah. Mereka membutuhkan adanya keterangan atau informasi untuk dapat membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi jabatan. Saat-saat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja sering merupakan masalah yang sangat sulit bagi banyak orang muda. Kesulitan itu terletak tidak sama dalam mendapatkan jenis pekerjaan yang cocok, tetapi juga dalam penyesuaian diri dengan suasana kerja yang baru dimasuki dan pengembangan diri selanjutnya. Untuk itu, mereka membutuhkan banyak pengetahuan dan penghayatan tentang pekerjaan atau jabatan yang akan dimasukinya. Pengertian dan penghayatan ini diperoleh melalui penyajian informasi jabatan. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan informasi sosial budaya. Masyarakat Indonesia dikatakan juga masyarakat yang majemuk, karena berasal dari berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Perbedaan ini sering pula membawa perbedaan dalam pola dan sikap hidup sehari-hari. Namun, perbedaan yang dimiliki itu hendaknya tidak mengakibatkan masyarakatnya bercerai-cerai, tetapi justru menjadi sumber inspirasi dalam hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, yang dapat hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain. Nah, dengan layanan informasi ini kita memiliki keuntungan. Ada 3 keuntungan. Yang pertama yaitu membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya.
Yang kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya kemana dia ingin pergi. Yang ketiga, setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawakan pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.